Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Noda Siapa Yang Membelenggu. Kalau teman-teman Batas Kisah belum nonton episode sebelumnya, Adinda sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Adzan subuh berkumandang, mengalun dan terasa menenangkan. Mataku terbuka dengan damai seiring detakan jantung yang berpacu entah kenapa. Sesak mulai mengurung tubuh, terlebih saat perut ini membuatnya semakin berat. Aku bangkit, menelisik seluruh ruangan yang tampak kosong. Hembusan napas sengaja kubuang kasar. Bagaimana ini? Pertanyaan yang semakin memberontak membuatku sakit. Ya Tuhan, hatiku tak tenang. Semakin lama semakin menakutkan. Sebenarnya, ada apa dengan diriku? Ini masih terlalu pagi, Nai. Aku menatap pintu yang tertutup. Suara Naina dan Mas Daren terdengar cukup nyaring di luar. Keributan yang baru saja terdengar membuatku penasaran. Apakah karena aku? Bangkit perlahan, mendekati pintu lalu kubuka. Melihat Naina yang telah memakai pakaian rapi dan tampak bergegas. Naina, panggilku. Mereka berdua langsung memutar penglihatan. Farah, aku mau pergi. Maaf aku belum sempat membuatkan sarapan. Hanya ada roti di meja. Kamu jangan lupa sarapannya. Kamu mau kemana, Nai? Ini masih terlalu pagi. Mamaku masuk ke rumah sakit Farah. Aku harus datang ke sana. Ya Tuhan. Aku tersentak kaget mendengar jawaban Naina. Pantas dia begitu panik. Terlebih gurat cemas terbingkai sangat jelas. Kamu pergi sendiri? Iya, aku tak enak merepotkan Mas Daren. Kulihat suaminya yang dia membisu. Bukankah seperti sudah terjelaskan tanpa ku ketahui? Saat Naina melenggang pergi setelah mencium punggung tangan Mas Daren. Aku terpaku. Kutatap lelaki yang kembali duduk di sofa setelah melintasiku begitu saja. Kamu tak menemani Naina, Mas? Lama dan sulit kupertimbangkan pertanyaan ini. Hingga akhirnya aku mencoba memberanikan diri. Mas Daren melihatku nyalang. Kalau aku ikut, kondisi mertuaku akan memburuk Farah, jawab Mas Daren. Apa ini? Keningku mengernyit bingung. Apa ada yang ketinggalan dari cerita Naina kepadaku? Atau Naina belum menceritakan ini? Lagi pula, kenapa aku harus mengetahui keadaan rumah tangga mereka, jika keadaan diriku saja masih berantakan? Kamu mau kemana, Ra? Aku memutar tubuh saat suara Mas Daren berhasil mengusik pendengaran. Kutatap lagi wajah teduh dengan alis yang tebal. Hidung mancung, pipi yang ditumbuhi bulu-bulu halus di sisi rahangnya. Napasku memburu. Ke kamar. Kamu mau tidur? Aku menggeleng. Apa kamu bisa membuatkanku kopi, Farah? Aku tertegun hebat. Kopi? Kenapa seolah-olah aku benar istri sahnya Mas Daren? Membuatkan kopi seperti sudah kewajibanku. Dan pertanyaan barusan membuat jiwaku tersentil. Tapi, bukankah Naina sudah membuatkanmu kopi, Mas? Tanyaku saat telunjuk terarah kepada meja makan. Terdapat kopi yang masih berasap di sana. Aku mau mencoba kopi dari Murah. Kamu juga istriku kan? Aku tersenyum getir. Ingin marah tak bisa. Ingin kupukul. Aku sadar diri. Kali ini, benar kupandangi dia dengan pertanyaan yang terus berkecamuk. Aku bukan istri sah kamu, Mas. Farah. Aku memang bukan wanita soleha. Tapi tentang pernikahan yang dilakukan oleh lelaki kepada wanita yang hamil di luar nikah tak sah hukumnya. Kecuali jika wanita itu telah melahirkan, lalu melangsungkan ijab kabul ulang. Seharusnya kamu mengetahui ini dari awal, Mas. Aku tahu. Lalu kenapa meyakini diri bahwa aku ini istri sah kamu? Lelaki itu terdiam dalam tunduk. Tangan yang bertaut ia kepal erat. Sejenak wajahnya terangkat. Aku pikir,
Kamu mau dianggap sebagai seorang istri, dan diperlakukan layaknya istri yang sah, Farah. Aku gak mengharapkan itu, Mas. Dan aku tak merasa cemburu sedikit pun tentang perlakuan manismu kepada Naina. Aku sadar diri, kehadiranku saja sudah sangat salah, dan aku gak mau berakhir menjadi parasit di dalam kehidupan rumah tangga kalian. Farah, Mas Darren bangkit. Ia memasukkan kedua belah tangannya ke dalam saku celana. Memperhatikanku dengan wajah memelas. Menghela pelan. Kali ini cukup pelik. Maaf, tapi bolehkah aku berbicara lancang sekali saja? Apa maksud kamu? Setelah anakmu lahir, apa kamu mau bertahan di sini? Tidak, jangan katakan hal yang saat ini berperang di dalam otakku. Jangan sampaikan kalimat yang akan membuatku merasa sangat buruk. Jangan. Menikahlah denganku. Sah di hadapan Tuhan dan hukum Farah. Ya Tuhan, darahku bergejolak begitu dahsyat. Apa yang baru saja lelaki ini lontarkan? Sadarkah dia dengan kalimatnya barusan? Apa yang kamu katakan, Mas? Sesak pernapasanku rasanya. Sehingga melihat wajah tampan Mas Darren seolah duri yang selalu menghujamku. Apa kamu sadar dengan pembicaraan yang baru saja kamu ucapkan? Aku sadar, Farah. Aku sangat sadar mengajakmu untuk menikah. Jangan harap. Aku menunjuk wajahnya dengan jemari yang bergetar. Bahkan tanganku rasanya amat kaku. Jangan berharap aku menerima permintaan kamu, Mas. Aku gak akan pernah menyakiti hati Naina. Ya Tuhan, aku menutup wajah yang terasa sangat panas. Ada apa denganmu? Kenapa kata-kata itu mampu kamu ucapkan? Apa kamu tak memikirkan Naina? Dia wanita yang baik. Naina wanita yang sempurna. Aku memiliki rasa terhadapmu, Farah. Mataku tersingkap sempurna. Gemuruh hebat menghantam jantung begitu menyesakkan. Aku mencintaimu, Farah. Ulang Mas Darren memperjelas. Hentikan, Mas. Aku gak bisa berbohong, Ra. Hentikan. Aku mohon. Cukup lama hening. Cukup lama terdiam. Aku tak mampu mengatakan apapun. Tak bisa memikirkan hal lain. Seolah-olah terdampar ke suatu tempat dan hanya aku yang berada di sana sendirian. Tak kupandangi Mas Darren. Tak kulihat apapun. Semuanya tampak berkabut dan gelap. Haruskah aku mempercayai semua yang Mas Darren katakan? Apa karena ini kamu bersikeras ingin menikahiku dan mengatakan untuk penyelamatan semata? Kutanya dia setelah lama membisu. Mas Darren mengangguk. Kenapa kamu melakukan ini, Mas? Apa maksud kamu, Farah? Kamu tahu aku diperkosa dan hamil. Kamu datang menawarkan diri agar aku terhindar dari orang-orang yang menganggapku berzina. Sekarang, masih bisa kamu mengatakan mencintaiku. Lalu apa yang salah? Tentang perasaan ini, haruskah aku menyalahkannya? Iya, pengakuanmu membuatku semakin merasa bahwa aku wanita paling hina. Aku sudah ternoda, Mas Darren. Seharusnya kamu jijik denganku. Bukan malah sebaliknya. Satu isakan yang tak lagi terbendung lolos membasahi. Aku semakin ragu dengan diriku bahkan orang-orang terdekat. Jika Mas Darren tulus, mana ada ketulusan di balik noda ini? Aku benci dikasihani. Farah, kamu tahu apa yang terjadi saat seseorang menyebutkan namamu setelah kejadian itu terjadi? Aku mencari orang itu sebisaku. Aku ingin menemuinya lalu membunuh bajingan yang merusakmu saat itu juga. Hasilnya, nihil. Ini bukan bentuk rasa kasihan, Ra. Aku mengagumimu dari lama. Aku menggeleng dengan kuat. Anggap tak kudengar apapun hari ini. Biarkan aku tuli beberapa menit yang lalu. Cabut ucapan kamu, Mas. Maka akan aku maafkan kesalahanmu hari ini. Perjanjian tetap menjadi perjanjian. Setelah anak ini lahir, kamu akan melepaskanku, dan aku akan memberikan bayi ini padamu. Farah, dia memanggilku lagi, sekarang dengan intonasi yang pelan. Kemana kamu akan pergi di saat dunia saja tak mau menampungmu? Mulutku keluh.
Debaran yang kian kuat berpacu di dalam sini. Mas Dareen begitu lancang menjelaskan bahwa dunia tak ingin kuinjak. Aku tersenyum sendu seraya membawa kepedihan yang terus menjalar. Jika dunia tak mau menampungku, maka jalan terakhir yang aku tempuh neraka Mas. Aku berkata lirih. Sadar Farah, ucapan itu doa. Benar, jawabku. Mas Dareen terpaku. Hening bersama helaan pelan dari deru napasnya. Dan aku sengaja mengatakan itu. Hidupku dilingkari neraka. Dan pada akhirnya aku akan berada di sana. Farah, terima kasih telah mencintaiku. Tapi tolong, hapus perasaan itu Mas. Karena sampai kapanpun, aku tak akan menerimanya. Aku mengayunkan langkah, mundur dari pandangan Mas Dareen menuju dapur. Untuk pertama dan terakhir, biarlah kubuatkan kopi untuknya. Anggap rasa terima kasihku karena dia telah membawaku ke sini. Cukup lama terdiam. Akhirnya aku memberanikan diri membawa secangkir kopi untuk Mas Dareen. Namun, setibanya di sana, Farah, apa yang kamu bawa? Mama. Aku tergesa meletakkan kopi tadi di atas meja lalu mencium punggung tangannya. Tak ada lagi Mas Dareen di sana. Kemana dia? Aku membawakan kopi untuk Mas Dareen. Tapi, kemana? Dareen udah berangkat kerja. Tadi rekannya menelpon. Sini duduk di samping Mama. Ada banyak hal yang akan Mama sampaikan kepadamu. Aku melirik 2 kardus besar di samping pintu. Dan bisa dipastikan ini dari Mama. Tapi apa isinya? Itu apa Mam? Pakaian untuk bayimu. Singkat Mama. Aku mengernyit bingung. Kenapa sebanyak itu? Mama tahu kamu pasti tak mau diajak rumah sakit untuk diperiksakan? Mama membelikan pakaian untuk anak perempuan dan laki-laki. Nanti, saat cucu Mama lahir, dia sudah mendapatkan bagiannya. Mama tersenyum begitu bangganya. Ia juga mengusap perut buncit tertutup piyama yang masih kukenakan. Sekilas, netra bahagia terpancar jelas di sana. Apa kakimu bengkak? Mau Mama urut? Jangan Mam. Aku dengan cepat menangkap tangan Mama sesaat ia ingin berjongkok ke bawah untuk memijit kakiku. Dia kembali terduduk. Sungguh tak enak berada di posisi sekarang. Aku tak bisa melakukan ini kepada mertua Naina. Kenapa? Gak apa-apa Mam. Kaki Farah baik-baik aja. Jawabku. Mama mengangguk. Apa Mama kesini mau bertemu Naina? Tapi Naina tak ada. Mama datang ke sini untuk menemanimu Farah. Tadi Dareen menelpon. Katanya kamu sendirian di rumah. Oh iya. Kamu sudah sarapan? Mau Mama bikinin apa? Mam, aku meraih jemari Mama. Kusuap selembut mungkin. Kenapa dia begitu baik kepada wanita hina ini? Kenapa Mama seolah memperlakukanku seperti putrinya sendiri? Ya Tuhan, aku tak ingin mengambil bahagianya Naina untuk mendapatkan kebahagiaan. Aku harus apa? Kenapa nak? Tolong jangan bersikap seperti ini Mam. Farah tak enak sama Naina. Jawabku. Mama hanya tersenyum simpul. Ia tak menjawab juga tak membahas tentang menantunya. Sekilas ia kembali menatapku dan bersuara. Farah, setelah bayi ini lahir, apa kamu mau menerima Dareen dan menjadi menantu Mama seutuhnya? Aku menggeleng dengan cepat dan berhasil membuat Binar bahagia di sudut bibirnya bertaut. Kenapa? Perjanjianku dengan Mas Dareen hanya sampai anak ini lahir. Setelah itu, aku akan pergi. Farah, sekarang kamu mungkin tak menginginkan bayi ini. Tapi setelah kamu merasakan sakitnya melahirkan, kamu akan tahu. Bayi kecil nan mungil ini akan terus mengikatmu di saat ia tersenyum. Aku tertawa di balik rasa perih. Ucapan Mama menggelitik jiwaku. Mana mungkin dia bisa mengikat langkahku, sedangkan kehadirannya saja sudah membuatku muak. Sayang sekali, aku membencinya Mam. Farah, bayi ini tak berdosa. Kamu tak bisa meninggalkannya begitu saja. Dia juga butuh kasih sayang dari ibunya.
Lalu apa aku terlahir penuh dengan dosa? Pertanyaan yang baru saja terlontar membuat Mama memandangiku dengan kenyitan bingung. Jelas sekali beribu-ribu pertanyaan dari tatapan matanya terarah untukku. Maksud kamu? Aku dibuang ketika masih bayi. Ditinggalkan saat hujan turun bersamaan kertas di samping tubuhku. Kenapa? Kenapa mereka begitu kejam? Apa salahku? Dan sekarang, aku seakan dihadapkan dengan kejadian serupa, di mana anak ini akan menjadi kebencianku yang nyata, Mam. Isakan terus lolos. Semakin kutahan semua terus menyeruak. Rasa sakit berbaur dengan sesak mengungkung tubuh. Kenapa tak ada yang mengerti tentangku? Farah, dengerin Mama. Ini bukan kesalahan kamu. Sekali lagi Mama tekankan. Ini bukan kesalahan kamu. Semua sudah jalan dari Tuhan. Bahkan kedatanganmu ke sini juga sudah terencana. Nak, coba pikirkan hal yang baik tentang mereka. Maka kamu akan mendapatkan jawaban yang baik juga. Kata Mama menjelaskan. Sulit, Mam. Jawabku lirih. Tertegun sembari mencerna ucapan yang baru saja kudengar. Bagaimana caranya memikirkan hal yang baik saat kejadian buruk terus berdatangan? Seakan tertutup dan berkabut. Darren tak mudah menerima wanita lain, Farah. Saat dia meminta izin kepada Mama dan papanya menikahi kamu, Mama benar-benar kaget. Hingga satu kalimat terlontar saat ia bersujud di kaki Mama. Wanita itu, Mam, yang pernah Darren inginkan. Ya Tuhan, tubuhku bergetar hebat. Mas Darren tak berbohong rupanya. Semua yang ia katakan benar-benar nyata. Mama memeluk tubuh Darren lalu mengangguk. Saat itu juga, dia menangis, lalu menceritakan tentangmu. Kejadian yang mungkin sangat kamu benci, Farah. Dan sekarang, kemana kamu akan pergi, nak? Apa tak bisa kamu bertahan di sini dan hilangkan kebencian itu? Lirih Mama begitu getir. Aku termenung tak bersuara. Lembut dan memilukan membuat tenggorokanku tercekat. Perih. Mam, maaf. Aku gak bisa menerima Mas Darren. Aku gak bisa menjadi istrinya yang sah. Mama tahu, Mas Darren itu jantung bagi Naina. Rumahnya bertahan hidup. Bagaimana mungkin aku bisa merebut kepemilikan orang lain? Kekejaman takdir tak harus menjadikanku ikut kejam kepada mereka. Jawabku. Mama tersentak. Ia memandangiku dengan lekat. Semua yang tergambar di wajah Mama seakan tertulis namun tak bisa kubaca. Ada isyarat halus yang tak bisa ku mengerti. Sekali lagi maaf. Jangan meminta maaf sekarang, Farah. Nanti, setelah anak itu lahir, kamu boleh meminta maaf kepada Mama. Titahnya, Mama bangkit lalu beranjak menuju dapur. Tak kulihat apa yang Mama lakukan. Hening hanya menunduk dalam-dalam. Rumit sekali. Aku kira, pergi dari kampung yang merusak namaku, yang menghancurkan dan meremukan tubuh, aku telah terbebas. Nyatanya, kenyataan lain jauh menyakitkan. Naina bukannya tak bisa hamil Farah. Dia membunuh bayinya. Dia membunuh cucu Mama. Ya Tuhan, aku mengangkat wajah lantaran kaget mendengar ucapan lantang dari Mama. Wanita parubaya itu tak melihatku sama sekali. Pancaran kejam tertera jelas dan menandakan bahwa Mama sedang dilanda amarah besar. Mam, apa maksud Mama? Naina bukan anak yang baik. Dia bukan istri ataupun menantu yang sempurna, Farah. Kamu belum mengenal siapa dia. Dalam diam aku terus berpikir. Di bagian mana yang salah? Ucapan Mama atau hatiku? Banyak cerita yang tak harus aku tahu. Banyak masalah dan aku tak perlu terlibat di dalamnya. Namun, semakin cepat waktu berputar dan hari berganti, semua seakan memaksaku untuk masuk ke dalam kehidupan ini. Kalimat terakhir yang kudengar berhasil membuatku menyimpulkan satu kenyataan yang aku harap ini salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku beranjak dari duduk untuk membukakan pintu. Sekarang sudah jam 8 malam. Jam biasanya Mas Darren pulang.
Saat pintu itu tersingkap, ia sendirian. Tak ada Naina yang ikut bersamanya. "Naina mana, Mas?" "Naina tak pulang malam ini, Ra. Dia masih menemani mamanya di rumah sakit." Aku terbelalak kaget. Apa maksud Naina tak pulang? Dia membiarkan aku dan Mas Daren berduaan di rumah. "Kita hanya berdua. Kamu tenang aja, Farah. Aku tak akan macam-macam. Aku bukan lelaki brengsek," ucapnya. "Nih, aku membelikan kamu ponsel." Tangan Mas Daren terulur. Ia memberikan ponsel berwarna hitam ke arahku. "Sudah ada nomor Bu Ira di dalamnya. Ada nomor aku juga," tambahnya. Lalu melangkah ke dalam kamar. Kutatap dengan teliti benda pipih itu. Ada kengiluan yang menjalar semakin menyesakkan dada. Teringat lagi kejadian yang membuatku tak ingin ke sana hanya untuk mencari ponsel yang mungkin saja terjatuh. Terlalu sakit rasanya, sehingga tak masalah jika harus kehilangan satu-satunya peninggalan dari ibu panti. "Farah, jam berapa Mama balik?" Aku menoleh. Mas Daren keluar setelah ia mengganti pakaian dengan kaos biasa. "Habis maghrib," jawabku. "Mama cerita apa aja sama kamu, Ra?" "Gak ada." Kudengar derap kaki melangkah mendekat. Bisa dipastikan itu Mas Daren. Saat belum sempat berbalik badan dia telah sampai di hadapanku. "Gak mungkin Mama tak bercerita apapun sama kamu, Farah. Dia di sini bahkan lebih dari 10 jam. Aku mendongak. Memang, mana mungkin kami diam selama itu tanpa bertegur sapa. Tapi masalahnya, kenapa dia harus tahu semua pembicaraan mamanya terhadapku? Sebenarnya ada banyak yang Mama bahas. Dan dalam pembahasan itu, aku tak punya hak untuk membaginya denganmu." "Farah, apa maksud kamu? Apa ada sesuatu yang Mama bicarakan?" Aku menggeleng ragu. "Gak ada. Jangan berbohong, Farah. Wajahmu tampak pucat," potong Mas Daren. Kuhela napas panjang sebelum menatap maniknya dengan lekat. "Aku tak suka dengan kebohongan, Farah." Aku tersenyum remeh. "Iya, kita membicarakan sesuatu yang salah." "Maksud kamu?" "Lancang sekali kamu memohon untuk menikahiku dan memberikan harapan baru kepada Mama, Mas. Seolah-olah cinta itu memang ada untukku. Nyatanya, tidak sama sekali. Aku memang mencintaimu, Farah. Permohonanku kepada Mama tulus dari hati aku." "Enggak, Mas. Kamu mencintai Naina melebihi apapun di dunia ini." Aku memberanikan diri mendekat. Kulihat dengan sangat dalam gurat aneh yang tercetak di balik bola matanya. "Jujur, Mas, apa yang dikatakan Naina? Jaminan apa yang akan kamu dapatkan jika permohonan dari Naina terkabul?" Aku gak mengerti, Farah. "Jangan berbohong," sentakku. Sudah cukup lelah aku memikirkan ini seharian. Sehingga pikiran lain datang begitu saja setelah Mama berucap yang jelas tak masuk akal bagiku. Cukup pusing semua kepura-puraan ini bermain di dalam kehidupanku. Sekarang tidak lagi. Biarkan saja dunia menipuku. Asalkan jangan manusia. Istirahatlah, Farah. Aku akan menunggu di depan pintu sampai kamu terlelap." Setelah ucapan itu keluar dari mulut Mas Daren, dia mulai melangkah. Secepat kilat aku berbalik menatap punggungnya. Dugaanku benar rupanya. Langkah Mas Daren terhenti. "Naina berbicara banyak tentangku kepadamu, Mas. Dia mengatakan segala hal apapun yang aku rasakan." Mas Daren hening. Dia enggan berbalik badan. Membisu entah apa yang dia pikirkan. "Kenapa kalian memperlakukanku begitu mengerikan?" Bahkan aku tak lagi bisa mempercayai ucapan Mama. Dia mengutarakan kalimat kejam demi mendapatkan satu kepercayaan dari wanita sial ini. "Farah." Mas Daren berbalik badan lalu menunjukku. Jemari itu bergetar hebat dan amarah tertampak jelas di kedua netranya. "Kami melakukan ini agar kamu bisa meyakini bahwa tak semua manusia di dunia ini sama. Kamu harus tahu, banyak orang baik yang berkeliaran dan tak semuanya selalu menyakitimu. Ada 2 cara manusia menyakiti seseorang. Yang pertama berterus terang. Yang kedua secara diam dan halus.
Keduanya tak ada yang lebih baik. Sakitnya sama Mas. Yang kami lakukan untuk membahagiakan kamu Farah. Bukan sebaliknya. Tambah Mas Darren memperjelas. Aku menghela napas panjang. Kenapa kalian seakan terobsesi denganku? Untuk apa melakukan ini? Kalian bahkan tak mengenaliku. Hadirku di sini masih menjadi abu-abu untuk kalian. Tapi kenapa seolah-olah aku ini penting? Getaran hebat menghantam tubuh. Sesakit ini rasanya ditipu bahkan dibohongi. Tak perlu mengatakan yang benar-benar menyenangkan jika akhirnya kebohongan semata. Aku semakin tak mempercayai bahwa manusia di dunia ini baik setelah berada di sini. Seolah berdiri di antara surga dan neraka. Seperti ditampung oleh istana berkedok penjara. Setitik air mataku terjatuh. Sangat salah rupanya menaruh harapan dan percaya kepada manusia. Anggap pemikiranku yang kotor. Namun, jika semuanya menjadi nyata seperti ini, berarti bukan kesalahanku. Apa kamu tahu tentangku? Sekali lagi aku bertanya saat Mas Darren terdiam. Kali ini ia mengangkat wajah sedikit panik. Tak ada yang namanya benar orang baik. Kecuali dia tahu segalanya. Sakitku, kemarahan, atau kamu terlibat di dalamnya. Kamu menuduhku Farah? Iya, aku menaruh curiga di balik kebaikan kalian. Mas Darren melengos sembari membuang napas kasar. Ia mendekati diri lalu berkata, kamu benci dikasihani Farah. Lalu harus bagaimana lagi kami bersikap jika bukan seperti ini? Meyakini orang yang hatinya sudah terluka itu sulit. Apalagi meyakini kamu. Tapi kenapa harus membawa perasaan di dalamnya, Mas? Kenapa kamu bermain-main dengan rasa jika semua itu kosong? Masalah perasaan aku tak berbohong. Sekali lagi aku tekankan. Aku mencintai kamu. Oke, singkatku. Kutatap kedua bola matanya. Dengan napas yang memburu aku berbisik. Yakinkan aku dengan kalimat ini. Aku tidak mencintai Naina dan tak akan pernah mencintainya. Coba katakan, Mas Darren hening. Ia bahkan tak ingin mengerjapkan netranya. Aku tahu, mulut itu keluh. Dan dia tak akan mampu mengatakannya meskipun dia ingin berbohong sekali lagi. Kenapa? Gak bisa kan? Jika kamu terus meyakini jika semua itu benar. Jangan salahkan aku dengan semua kebenaran yang kuyakini. Karena pada dasarnya, kamu sudah menipuku Mas. Hening mengusik kami. Tak ada ucapan yang terdengar. Bahkan deru napas mulai melemah. Jika satu keluarga ini memainkan perannya dengan sangat sempurna, aku telah berhasil dijadikan boneka. Namun satu hal yang membuatku bingung. Kenapa sebegitu pentingnya hadirku sehingga mereka berlomba untuk meminta diri ini tetap tinggal? Bahkan mengucapkan kalimat yang amat kejam demi wanita sepertiku. Begitupun Naina, ia tanpa ragu menyuruh suaminya menuturkan kalimat yang jelas menjadi pedang untuk hatinya. Apa aku dan hidupku memiliki cerita lain yang tak pernah mereka bagi? Apa mereka lebih tahu kisahku daripada diriku sendiri? Aku kurang yakin Mas Darren berada di luar menemaniku hingga terlelap. Dan aku tak akan mencari tahu jawabannya meskipun aku mau. Cukup lama bersandar di belakang ranjang. Bahkan jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Aku tak kunjung mengantuk dan enggan tertidur. Semakin lama mengamati waktu, semakin cepat bergulirnya siang. Aku semakin takut menghadapi dunia. Kutatap ponsel hitam yang tergeletak di atas nakas. Jika menelpon Bu Ira sekarang pasti akan mengganggu tidurnya. Tetapi, kegundahan ini semakin menyelimuti. Aku merasa kian ketakutan. Dikukung perasaan gundah. Segala hal seolah berbisik membuatku sakit. Ponsel tadi segera kuambil. Mencari nama Bu Ira untuk memanggilnya. Berdering. Tak menunggu lama suara Bu Ira terdengar di balik sambungan telepon. Assalamualaikum. Bu, satu kata yang keluar dari mulutku. Tenggorokan ini rasanya sangat sakit sekadar menjawab salam dari suara yang sangat aku rindukan. Peluk hangat, dan ciuman darinya tak lagi kurasakan sekarang. Kusimpan semua luka ini tanpa Bu Ira. Farah.
Ya Tuhan, kamukah itu nak? Bagaimana kabarmu Farah? Mereka memperlakukanmu dengan baik kan? Coba katakan, apa yang terjadi sehingga kamu menelpon ibu larut malam begini? Ibu, pertanyaan yang berbaur dengan kekhawatiran dari Bu Ira menumpahkan air bening yang tergenang sangat banyak di pelupuk mata. Meluruh tanpa henti, dan sulit kuseka. Farah, aku rindu. Aku merindukanmu Bu. Nak, ada apa? Farah kenapa? Cepat-cepat kuusap lelehan yang jatuh. Tangisan tertahan ini rasanya sangat menyesakan. Sakit sekali. Maaf, Farah mengganggu ibu. Tidak, kamu tak mengganggu ibu. Farah baru dibelikan ponsel oleh Mas Daren. Alhamdulillah, sekarang kamu bisa menelpon ibu kapan saja. Apa Farah tak bisa tidur? Mau ibu nyanyikan sesuatu? Tawa kecil dari Bu Ira terdengar di sana. Maaf, ibu lupa tak bisa bernyanyi. Tambahnya, suara yang paling merdu yang pernah aku dengar. Itu suaramu Bu. Kamu bercanda Farah? Jangan membuat ibu melayang. Ibu takut terbang terlalu tinggi nak. Tak terasa aku tergelak mendengar celoteh Bu Ira. Memang dia satu-satunya malaikat yang kupunya. Rumah yang selalu menampung tanpa kepalsuan di dalamnya. Aku sudah tahu jalan kembali. Jika nanti anak ini lahir, aku akan tinggal bersama Bu Ira dan menjaganya penuh kasih. Layaknya ibu kandungku sendiri. Farah, panggilan Bu Ira terdengar begitu lirih. Ada sedikit kesenduan di balik suara itu. Iya Bu, ada apa? Randy kembali. Putra ibu sudah kembali ke rumah. Dia pulang Farah. Dan tak lama pagi pun tiba. Selamat pagi Farah. Wanita itu tersenyum ke arahku seketika. Kaki ini keluh untuk melangkah mendekat. Naina dengan sangat telaten menyediakan sarapan untuk suaminya. Tak lupa ia juga telah mempersiapkan roti dan susu yang biasa ia sediakan untukku. Ketika tatapan mataku terfokus untuk lelaki yang tengah duduk seraya menyantap makanan. Ia enggan melihat balik. Tertutup raut wajah tampannya dengan kilatan yang sulit kujelaskan. Farah, kenapa berdiri di sana? Ayo sarapan. Aku mengangguk lalu mendekat. Naina, bagaimana keadaan mamamu? Apa dia sudah membaik? Naina mengangguk dalam tawa kecilnya. Alhamdulillah, mama sudah diperbolehkan pulang Ra. Oh iya, Mas Daren bilang dia memberikan kamu ponsel. Apa kamu sudah punya nomor Bu Ira? Aku menoleh melihat Mas Daren. Tak kusangka ia juga mendongak memandangiku cukup lekat. Seperti berbagai permohonan yang tertulis di balik netra itu. Dan aku tak mengerti. Sudah Nai. Siapa yang memberikan? Naina memutar tatapan. Mas Daren. Tanyanya. Aku mengangguk. Apa kamu mau nomorku juga Ra? Atau nomor Mas Daren? Takutnya jika terjadi sesuatu kamu bisa menelpon salah satu dari kami. Aku melihat Naina dalam-dalam. Apa maksud dari tawanya saat ini? Palsukah? Kenapa tak bisa ku cari kebohongan di balik mata indahnya? Haruskah aku jawab bahwa Mas Daren dengan sukarela memasukkan nomornya ke sana tanpa nomor Naina istrinya sendiri? Apa aku tak terlalu kejam? Lalu bagaimana dengan mereka? Bukankah semua yang terjadi kepadaku sangat tak adil? Nai, Mas sudah terlambat ke kantor. Mas berangkat dulu ya. Loh Mas, kamu udah selesai sarapan? Sudah. Jemari Mas Daren terulur lalu diraih oleh Naina untuk ia kecup. Saat wanita itu menunduk ia masih saja sempat menatapku dengan gerakan mata cukup aneh. Apa yang terjadi? Kenapa dia seolah ketakutan? Farah, Mas berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punggung lelaki yang baru saja beranjak pergi telah menghilang di balik pintu. Namun tatapanku masih mengarah ke sana. Perasaan ini mulai diaduk dan semakin berkecamuk. Lisannya tak mengatakan apapun, tetapi gerakan matanya. Ra. Saat aku menoleh, Naina sudah duduk di kursi sembari memberikan selai kepada roti tawarnya.
Ia tak melihatku setelah panggilan terlontar. Sesaat, apa Mas Daren mengatakan sesuatu ketika aku tak di rumah? Aku dengar. Mertuamu juga datang menemani kan? Apa dia mengatakan tentangku kepadamu? Naina mendongak menatapku. Namun, aku hanya menghela napas pelan. Duduk aku perlahan. Kusesap susu putih yang ada di meja makan. Tak kujawab pertanyaan Naina yang tampak sangat penasaran. Farah, panggilnya lagi. Aku memutar penglihatan. Kenapa Nai? Kamu takut salah satu dari mereka berbicara tak baik tentangmu? Apa maksud kamu, Ra? Akulah yang seharusnya bertanya Naina. Kenapa kamu menaruh curiga kepada mertua dan suamimu? Atau, kamu mencurigaiku? Naina tertawa setelah pertanyaan tadi terlontar. Ia juga menepuk bahuku pelan. Maaf Farah, sepertinya kamu salah paham. Maksud dari pembicaraanku, apa Mas Daren mengatakan hal yang membuatnya bangga telah memilikiku? Atau, mama mertua yang beruntung punya menantu seperti aku? Ucapan Naina membuat darah ini berdesir sangat hebat. Sesuatu yang kuat menghantam mulutku sehingga sakit saat aku mencoba menjawab. Kebanggaan katanya. Lelaki itu justru mengungkapkan cinta kepadaku. Dan tentang kebenaran yang dibicarakan mama mertuanya? Maaf Farah, aku lupa kalau kamu memiliki trauma dan sulit mencerna ucapan seseorang. Tapi, Naina meletakkan roti yang semula ia pegang ke atas piring. Bahkan belum sempat ia makan segigit pun. Kenapa kamu punya pemikiran bahwa aku mencurigaimu? Kali ini gurat Naina tampak sangat serius. Ia bahkan tak berkedip menatapku. Apa ada sesuatu yang terjadi di rumah ini selama aku pergi? Oh, apa aku harus memasang CCTV di ruangan ini? Aku menelan ludah susah payah. Ketakutan berperang dan sulit aku sembunyikan. Jika aku mendongak lalu mencari tahu apa ada CCTV yang terpasang, pastinya akan membuat Naina semakin merasa curiga. Haha, aku bercanda Farah. Kenapa kamu terlihat pucat? Maaf, sekali lagi maaf. Maaf katanya? Apa ini? Aku bahkan tak suka melihat tawa yang baru saja terbesit di bibir Naina. Kenapa dia seolah mempermainkan diriku? Kenapa dia menjadikan aku layaknya patung? Tak bersuara, membeku lalu ditertawakan sesuka hati. Aku menahan napas cukup lama sehingga sesak hampir membuatku mati. Setelah lama diam, aku memandangi Naina dalam-dalam. Naina, apa rumah ini panggung drama? Siapa pemeran utama yang bermain-main di sini? Farah. Aku tersentak dalam lamunan kala lambaian tangan Naina menari di hadapan wajahku. Angin yang merembus juga menampar sebagian. Kutatap Naina yang juga tengah tersenyum sedikit bingung. Apa yang kamu pikirkan Farah sehingga panggilanku tak terdengar? Tanyanya. Banyak, ku jawab singkat pertanyaan Naina. Pastilah ini akan menjadi pemikiran lain yang bergejolak di dalam sana. Terlihat saat kening wanita itu mengernyit. Apa Farah? Bayimu? Aku menoleh dari tatapan Naina. Kenapa membahas seorang bayi hatiku terasa tak tenang. Ditambah oleh kalimat-kalimat yang terus mengusik bahkan tak hentinya berteriak. Aku lihat kotak-kotak besar yang dipindahkan Mas Daren ke gudang. Itu dari mama mertuaku kan Ra? Aku mengangguk. Apa isinya? Pakaian bayi. Iya. Bolehkah aku iri denganmu Farah? Helaan napas kasar terdengar dari samping. Saat aku melengos Naina menunduk sembari menumpahkan air bening hingga terjatuh di meja makan. Dengan cepat ia mengusap lalu kembali mengangkat wajah. Apa maksudmu iri Naina? Aku juga ingin merasakan ini Ra. Jika aku hamil, Mama akan memperlakukanku begitu sayang dan bersikap penuh kelembutan. Aku tergelak mendengar celoteh Naina. Haruskah aku mempercayainya? Apa kamu serius mengatakannya, Nai? Kamu ingin hamil? Tanyaku. Naina mengangguk secepat kilat. Bahkan netra sendu itu tampak berbinar. Melihat pakaian serba kecil di dalam kotak itu, hatiku sakit Farah. Kamu akan menerima bayi ini jika ia lahir dengan selamat Naina.
dan pakaian yang berada di sana akan menjadi mainanmu. Apa yang membuat kamu sakit? Aku juga menginginkan bayi yang lahir dari rahimku, Farah. Dan semua istri di dunia ini pasti akan memimpikan hal yang sama, jawab Naina. Aku memutar penglihatan hanya untuk menghirup udara sekitar lalu membuangnya dengan kasar. Hatinya sakit? Lalu bagaimana dengan hatiku? Bahagiakah? Dunia ini aneh ya? Kulihat lagi Naina yang tampak sangat kaget. Di saat aku membenci kehadirannya, kamu justru menginginkan seorang bayi. Kenapa Tuhan tak menukar posisi kita? Kenapa Dia selalu membagikan porsi yang salah? Kenapa ada kekeliruan di alam semesta yang begitu besar ini? Bukankah sangat kentara bahwa Tuhan itu kejam? Farah, Naina menggenggam jemariku. Merematnya erat sehingga sulit ku lepas. Saat deru napas yang beriringan dengan air mata yang meluruh di kedua sisi wajah Naina, bola mata hitamnya menampilkan kesakitan yang sangat sulit kucerna. Jika aku bilang jangan pernah menyalahkan Tuhan di balik kejadian ini, pasti akan menambah kebencianmu, Farah. Tapi beginilah hidup. Saat apa yang kamu miliki diinginkan oleh orang lain, mereka tak melihat kesakitanmu. Kamu tahu rasa sakitku, Naina. Justru kamulah orang yang menginginkannya dariku. Aku salah. Aku egois yang hanya mementingkan inginku tanpa memikirkan perasaanmu, Farah. Maaf. Saat maaf dari Naina terlontar, di sanalah jemarinya merenggang. Aku melepaskannya dengan cepat. Sakit sekali rasanya berdebat dengan Naina, seolah ia memiliki dua kepribadian yang berbeda, bisa memberikan kesalahan dan maaf dalam waktu yang singkat. Semakin lama, aku semakin sulit memahami kamu dan orang-orang yang berada di dalam rumah ini, Nai. Bagaimana caranya memahami miliaran orang di luar sana? Naina tertegun hebat. Saat ia mengusap wajah, Naina tampak mengangguk kecil. Aku juga sulit mengerti dirimu, Farah. Aku juga tak bisa menaruh kepercayaan penuh terhadapmu. Kamu bilang bahwa kamu tak mencurigaiku, Nai. Kamu bilang aku salah paham mengartikan ucapanmu. Lalu apa sekarang? Naina terkekeh kasar sembari menatapku begitu dalam. Kali ini mata dan gurat dari wajahnya terpancar kilatan amarah di sana. Aku mendengar sesuatu yang tak seharusnya ku dengar. Di saat dia dengan mudah menyimpan segalanya di dalam hati, mengubur dan mengunci rapat-rapat, justru lebih memilih jujur kepadaku. Dadaku bergemuruh kuat. Apa maksud ucapan Naina? Apa yang ia dengar? Saat napas tersengal dan getaran yang terlihat dari bibir Naina, aku mencoba bertanya. Siapa? Siapa orangnya, Nai? Mas Daren. Ya Tuhan, genangan yang sama sekali tak ada sekarang seakan menyeruak keluar. Mereka berlomba-lomba untuk berlarian dan meluruh di sela wajahku. Aku bahkan tak tahu apa yang dibicarakan Mas Daren kepadanya. Namun, kenapa rasanya sesak sekali? Aku memberikan kepercayaan penuh terhadapmu, Farah, tetapi sekarang hilang 10% setelah aku mendapatkan jawaban dari Mas Daren. Jawaban apa? Jemari yang kuremat bergetar. Raga ini melemah dan tulangku tak bisa menjaga keseimbangan saat aku mencoba untuk bangkit dari duduk. Kamu tak perlu tahu, Ra, dan aku harap kamu tak akan pernah tahu. Karena aku masih ingin kamu berada di sini, menjadi teman sekaligus tempat curhatan terakhir yang kupunya. Farah, panggilnya sekali lagi. Jika semua ini benar dan apa yang aku dengar menjadi kenyataan, jangan harap dapat maaf dariku. Jangan harap aku bisa memaafkanmu. Sulit sekali menahannya sehingga tetesan air mata ini terjatuh begitu deras. Sakit sekali rasanya mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Naina dengan lirih. Salahku apa? Dua kata yang tertumpuk tak bisa kucerna. Banyak hal yang melintas di pikiran satu pun tak bisa kutangkap. Aku ada urusan sebentar. Kamu mau ikut? Naina bangkit dari duduk. Mungkin saja sekarang ini ia menatapku yang tengah menangis. Sayangnya, aku menunduk mempertahankan diri. Beberapa detik hening. Aku menggeleng. Kamu tahu aku takut keluar rumah dan bertemu orang lain. Kenapa masih mengajakku, Naina? Basa-basi. Iya.
Pergilah. Aku sudah terbiasa sendiri. Saat langkah kaki Naina terdengar berputar masuk ke kamar hingga keluar kamar, aku masih terduduk di sana. Sejenak terasa agak menghilang, aku bangkit memutar tubuh, melihat Naina yang akan segera keluar rumah. Naina, panggilku. Ia berbalik badan. Kenapa? Jangan pulang terlalu lama. Jangan membiarkan aku dan suamimu tinggal di satu atap tanpa dirimu. Jangan menumpuk kecurigaan terlalu banyak lalu menyalahkan salah satu dari kami. Kamu yang akan rugi sendirian, Naina. Tentu, aku tak ingin tertipu dua kali. Pintu besar itu tertutup sangat rapat. Sama halnya hatiku yang mulai kututup untuk siapapun kecuali Bu Ira. Hanya dia, satu dari keseluruhan yang bernapas di dunia ini. Hanya dia yang benar-benar tulus. Bu. Satu isakan lolos begitu saja. Tangisan terpecah dan aku tak mendapatkan pelukan dari siapapun. Tak ada yang menepuk bahuku. Tak ada yang mengusap air mata lalu memberikan senyuman hangat. Tak ada yang akan berbicara. Farah, kuatlah. Kami ada di sini untukmu. Kami selalu menyayangimu. Farah, kami merindukanmu. Tak ada, dan tak mungkin pernah ada. Ya Tuhan, aku bergumam sangat lirih. Kenapa terasa begitu pedih? Ucapan yang menusuk seolah tiada henti dan tak memiliki tepi. Semua berlanjut enggan selesai. Mereka selalu menyemburkan berbagai macam kalimat untuk diri ini yang tak mengerti apa-apa. Sedangkan orang-orang itu bersembunyi di balik senyuman tulus namun perlahan menghancurkan. Dalam tunduk penuh sendu, aku mendongak menatap foto besar yang tertera di dinding bercat kuning keemasan. Gelak tawa dan binar kebahagiaan menghiasi wajah kedua mempelai. Hatiku meringis. Apakah hadirku yang membuat senyum mereka bertaut? Kutepuk dada yang berdetak tak henti. Sesak dan perih beradu begitu sulit ku lepas. Bunda, panggilku dalam isakan. Lihatlah sekarang putri yang Bunda lahirkan. Dia jadi benalu di kehidupan seseorang. Dia penghancur tawa yang semula tercipta. Dia hadir mengubah taman indah menjadi berkabut. Apa karena ini Bunda membuangku? Apa karena kalian tahu aku akan tumbuh menjadi parasit? Seharusnya matikan saja diri ini. Kenapa membiarkan aku tetap hidup? Bagaimana sekarang? Kalian bahkan tak mau mencariku. Ucapku pilu. Haruskah aku berbisik kepada malam, bahwa sunyi itu selalu datang lagi dan lagi? Lalu apakah sang malam mau menjawabku? Entahlah. Aku beranjak bangkit. Dengan tertatih dan pelan melangkah menuju kamar. Tempat mana lagi yang akan aku singgahi? Hanya ruangan itulah yang menjadi pelarian paling akhir. Ketika pintu berhasil kubuka, ponsel di atas nakas yang tergeletak berdering. Tergesa aku sampai karena harapanku kali ini Bu Ira. Mungkin saja ia tahu bahwa aku tak baik-baik saja lalu menelpon untuk memberikan ketenangan. Sesampainya di sana, Mas Daren. Nama lelaki yang tak kuharapkan malah muncul. Sejenak napas terhempas aku beranikan untuk mengangkat panggilan itu. Halo. Halo Farah. Apa kamu baik-baik saja? Aku terdiam sesaat. Kenapa tiba-tiba ia mengetahui tentangku? Aku mendongak, meneliti keseluruhan ruangan mencari sesuatu yang mungkin tertera di atas dinding. Aku gak apa-apa. Naina tadi menelpon. Dia berpamitan untuk pergi menemui salah satu temannya. Farah, kenapa kamu memilih untuk tinggal di rumah? Kamu lagi hamil. Bagaimana jika terjadi sesuatu denganmu tanpa siapapun di rumah? Aku hampir saja berburuk sangka. Pikiran jahat ini berputar di kepalaku. Bagaimana bisa aku memikirkan bahwa mereka memasang sesuatu dan memantauku dari kejauhan? Ya Tuhan, maaf. Aku berucap di dalam hati berkali-kali. Aku tak masalah Mas. Aku sudah terbiasa. Jawabku. Jangan membiasakan hidup sendiri Farah. Dan tak ada manusia yang bisa melakukan segalanya sendirian. Bahkan, kematian sekalipun. Kematian. Iya. Semua makhluk ciptaan Tuhan yang telah meninggal tak bisa menguburkan dirinya sendiri.
Mereka pasti memerlukan bantuan orang lain. Napasku memburu cukup kencang. Benar yang ia ucapkan dan aku tak bisa membantahnya. Namun kesendirianku ini jelas berbeda. Jika nanti pun aku mati dan tak ada yang akan menguburkan, aku tak peduli. Aku akan menelpon mama. Jangan mas, gak usah. Aku menyela ucapannya. Naina sebentar lagi pasti akan kembali. Karena aku telah memintanya untuk cepat pulang. Kalau begitu biarkan aku mendengarkan suara kamu Farah. Jangan matikan sambungan teleponnya. Perlahan kuangkat ponsel yang semula tertempel di telinga. Aku jauhkan beberapa jarak sembari menatap nama Mas Daren saat layarnya menyala. Farah, apa yang kamu lakukan sekarang? Apa perutmu terasa sakit? Aku duduk. Perutmu sakit? Ia mengulang pertanyaannya. Masih kutatap ponsel yang berada di genggaman dengan perasaan campur aduk. Farah, jangan terlalu khawatir kepadaku mas. Dan perutku baik-baik saja, tidak sakit sama sekali. Aku tak berbohong. Saat suara Mas Daren terdengar tendangan dari bayi ini terhenti. Ia seolah mendengar sang ayah memanggil-manggil dirinya. Yang jelas-jelas bukan dia orang itu. Kamu tanggung jawabku Farah. Jika terjadi sesuatu, sudah pasti karena aku lalai menjagamu. Mulut ini keluh. Ucapan Mas Daren menyebabkan dentuman kuat memberontak di jantungku. Kenapa terasa menenangkan? Bolehkah aku merasakan ini? Pantaskah? Farah, kamu masih di sana. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja hingga nanti Naina kembali. Matikan ponselnya mas. Sepertinya Naina sudah kembali. Maafkan aku. Kali ini tak bisa kubiarkan ia terus berbicara. Mas Daren pasti punya pekerjaan lain di sana. Dan aku tak mau menjadi pengganggu. Berikan ponselnya kepada Nainara, sebelum aku mematikannya. Kamu tak mempercayaiku mas? Maaf Farah. Aku membuang napas cukup lelah. Terdiam dan duduk saja membuat tubuh ini terasa aneh. Tak bergerak justru membuat semua persandianku terasa sakit. Aku tak bisa terus berbicara denganmu mas, karena banyak pekerjaan yang akan aku selesaikan. Jadi, kamu berbohong denganku saat kamu mengatakan Naina sudah kembali? Iya, jawabku. Sejenak hening aku kembali berpikir. Apa dia marah? Kamu membenciku Yara? Kenapa? Apa maksud kamu mas? Maaf, aku keliru. Seharusnya aku tak usah menanyakan ini. Keningku mengernyit bingung. Ada apa dengan Mas Daren? Dan apa yang terjadi kepada Naina? Aku kembali teringat ucapan Naina beberapa jam yang lalu. Apakah kepergian Naina dan pertanyaan Mas Daren ada sangkutannya? Apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian mas? Tanyaku terus terang. Apa yang Naina katakan kepadamu Farah? Apa ada sesuatu hal yang kamu sembunyikan? Kenapa kamu balik bertanya? Aku meninggikan intonasi suaraku biar semakin jelas di telinganya. Kali ini, semua terasa tak beres. Sesuatu yang semakin mereka sembunyikan pasti salah satu dari mereka akan membongkarnya. Jika bukan Naina, pasti Mas Daren. Kalianlah yang bermain. Kalian juga yang terjebak. Aku menjeda ucapan. Apa ada aku di tengah-tengah permainan ini? Apa maksudmu bermain? Tak ada apapun yang terjadi denganku dan Naina. Terlebih tentangmu. Kami baik-baik saja. Dan aku mempercayai istriku. Benarkah kamu sangat mempercayai Naina mas? Aku bertanya sekaligus menantang kejujurannya. Jangan memarahiku lantaran tak ada satupun yang bisa kupercaya. Karena hidup di lingkungan yang salah, semua bisa menjadi salah. Apalagi orang itu Mas Daren. Lelaki dengan sejuta alasan untuk menjadi pembenaran agar dirinya terbebas. Tak pantas dipercayai. Farah. Jika ada hal yang terucap dari seseorang dan tak sesuai dengan pendengaranmu, kamu hanya perlu mengabaikan. Jika itu dari Naina. Keheningan terasa nyata saat aku bertanya. Entah apa yang Mas Daren lakukan di sana. Helaan napas saja tak terdengar di balik sambungan telepon. Kenapa ia diam? Dilanda kepanikan atau justru kebingungan?
Aku tak salahkan saat menanyakan tentang Naina yang selalu memporak-porandakan perasaanku. Kalimat yang terlontar dari bibir tipis wanita itu mampu membuatku menangis begitu deras. Bahkan, terasa amat sakit. "Mas," panggilku dengan pelan. Masih sedikit hening. Akhirnya dehaman kecil terdengar dari sana. "Naina membahas apa denganmu tadi pagi, Farah?" tanya Mas Daren yang terdengar cukup gugup. Aku tersenyum. Bersambung, "Terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya, jika teman-teman Batas Kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.